Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Busdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucap tahmid alhamdulillah karena atas izinnya dan atas pertolongannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita sambung dengan upaya kita untuk saling menasihati, mengingatkan kepada jalan yang hak dan juga jalan kesabaran. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat nikmat Allah ini, Allah semakin menyempurnakan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah kita, figur atau panutan di dalam bagaimana kita melaksanakan segala macam aktivitas, baik yang bersifat ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan atas jasa beliau Allah, pada akhirnya Islam sebagai sebuah petunjuk dan pedoman hidup telah ada di tengah-tengah kita atau hadir di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jemaah Masjid Busdai rahimahullah, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang sangat indah sekali untuk melukiskan tentang bagaimana keberadaan atau peranan waktu dalam kehidupan ini, yaitu di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini pendek, tidak sampai 1 menit untuk mengucapkannya atau membacanya, tetapi maknanya luar biasa. Makna dari surah Al-Asr ini mencakup dan melingkupi seluruh hidup kita, dari mulai kita lahir sampai kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam surat ini diungkapkan bahwasannya Allah berjanji, bersumpah demi waktu, wal 'asr. Hadirin rahimakumullah, istilah waktu atau yang merujuk pada makna waktu dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Ada kata zaman, zaman juga terkait dengan waktu. Ada kata qarnun atau kurun, itu juga terkait dengan waktu. Hanya berbeda dari segi periodisasi, dalam kurun waktu sekian puluh tahun misalnya. Jadi zaman, waktu, kemudian ada istilah dahar, dahrun juga sama, kaitan dengan waktu. Ada juga istilah sa'ah, waktu juga, ajal juga merujuk pada waktu. Dan juga ada kata asal. Kalau pembagian waktu di dalam kehidupan itu kita sudah memahaminya. Ada istilah sanah, tahun, ada syahr, bulan, kemudian ada usbu, minggu, ada al-yaum, waktu, hari, maksudnya. Ada juga sa'ah, jam, bahkan detik atau daqiqah. Tapi ada kata al-asr. Apa itu al-asr?
Hadirin rahimakumullah, di dalam bahasa Arab, dalam kamus, arti kata al-asru itu dari kata ain sad dan ra yang artinya adalah diperas atau hasil perasan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab kalau kita ingin beli jus buah itu adalah istilahnya asir fakihah. Jadi asir itu jus, berarti buah yang sudah diperas, diambil sarinya. Begitu pula dengan kata al-asr, dia adalah waktu yang sudah diperas, dipendekkan, dipadatkan. Oleh karenanya seringkali kita mengartikannya dengan kesempatan. Jadi wal asr, demi kesempatan, demi waktu, demi kesempatan yang kau miliki wahai manusia, yang sesungguhnya hidup kita ini tidak akan lama dan bahkan terasa tidak akan lama. Waktu begitu cepat bergulir dari tahun ke tahun, sampai ada istilah, loh sudah Ramadan lagi sekarang. Alhamdulillah. Ya. Nanti tidak lama kemudian kita akan merasa, loh sudah di akhir lagi bulan suci Ramadan ini. Besok Eid atau Lebaran. Nanti setelah itu terus kita juga merasa bahwa waktu itu begitu cepat. Oh sudah masuk waktu bulan-bulan haji. Ya sudah haji juga begitu dan seterusnya. Jadi waktu ini tidak akan terasa, hadirin Allah. Oleh karenanya dalam ayat itu diingatkan wal asr, demi waktu, demi kesempatan yang sebetulnya sangat singkat untukmu hidup di dunia ini. Oleh karenanya berpotensi rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, berpotensi rugi, Pak. Waktunya bisa rugi, hartanya bisa rugi, ilmunya bisa rugi, jabatan pangkatnya juga bisa rugi, bisnisnya bisa rugi. Jadi semua berpotensi rugi. Innal insan yang terkait dengan kehidupan manusia itu sesungguhnya menurut ayat tadi lafi khusr, sungguh ada dalam kerugian, berpotensi rugi. Nah, bagaimana supaya rugi? Al-Quran memberikan jawabannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dikecualikan manusia dia bisa lolos dari potensi-potensi yang merugikan itu kalau satu, dia meneguhkan keimanannya. Jadi iman itu adalah terkait dengan cita-cita, tujuan atau orientasi hidup. Maka kita harus memiliki orientasi yang benar dalam hidup ini. Setiap aktivitas ditujukan hanya semata-mata mendapat ridha Allah, lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, semua ini kita orientasikan adalah agar kita bisa mendapatnya kelak di yaumil akhir. Catatannya hanya itu. Karena pada saat kita mati dan kita nanti dihisab, tidak ada lain yang dipertanggungjawabkan adalah amal-amal kita dan waktu yang kita miliki. Jadi innal insana lafi khusr, kecuali orang yang beriman. Jadi iman itu adalah konsepnya, keyakinannya, cita-citanya, cara pandangnya, itu iman. Nah setelah itu baru illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, disusul dengan huruf waw, wa 'amilus shalihat. Dalam bahasa Arab waw ini bisa berarti sepadan atau juga urutan. Jadi setelah iman kemudian buktikan dengan amal, atau bisa secara makna dan nilai dia sepadan. Iman harus dengan amal, tanpa itu berarti nggak bisa. Dibuktikan dengan amal. Jadi wa'amilus sholihati, amal-amal yang mensolehkan seseorang, yang menjadikan sesuatu benar dalam hidupnya, yang membangun kebaikan untuk jiwa dan raganya, itu amal soleh. Nah kemudian itu juga masih rugi, orang beriman masih rugi kalau nggak membuktikan dengan amal-amalnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Sudah rugi, maka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi
Jadi orang beriman masih rugi kalau tidak beramal. Orang beramal pun masih rugi kalau tidak ada upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk saling mengingatkan kepada jalan kebenaran, jalan yang hak. Karena kesalehan itu tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi kesalehan sosial. Perlu perlu jamaah, perlu kelompok, perlu kekuatan, perlu komunitas. Itu sebabnya kita harus senantiasa berusaha untuk sama-sama atau menyamakan cara pandang tentang kebaikan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu prinsip dasarnya tentang bagaimana kita mengatur waktu atau manajemen waktu, yang nanti oleh Nabi ditujukan. Beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi telah mencontohkan bagaimana mengatur waktu secara pembagian waktu. Nabi menunjukkan bahwa waktu yang kita miliki 24 jam itu diatur menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga dari 24 itu adalah untuk bekerja, berarti 8 jam bekerja waktu. Kemudian 8 jam lagi itu untuk ibadah, dan 8 jam lagi untuk istirahat. Tapi ini tidak kaku. Pengaturan semacam ini tidak kaku. Kenapa? Karena semua yang kita laksanakan dan kita lakukan, kalau itu ditujukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, itu semua jadi ibadah. Semua jadi ibadah. Tapi secara porsi waktu, Nabi mencontohkan bahwa 8 jam kamu bekerja, 8 jam kamu beribadah, dan 8 jam itu kamu beristirahat. Istirahat bukan tidur, karena tidur ini boleh jadi berbeda-beda kebutuhannya. Anak-anak menurut para ahli medis itu punya kebutuhan waktu untuk tidurnya sampai 8 jam. Tapi orang dewasa itu cukup 6 jam atau bahkan cukup 4 jam kalau tidurnya berkualitas. Jadi tidak baku. Oleh karenanya makna istirahat ini diterjemahkan tidak dalam waktu, tapi bagaimana kita bisa merasakan kehangatan ataupun kesegaran setelah begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu istirahatnya sholat, Pak. Sholat. Oleh karenanya sholat tarawih itu istirahatnya kita di musim Ramadan. Istirahatnya kita itu sholat tarawih. Bisa seperti itu. Jadi 8 jam bekerja itu luar biasa. Rasul sudah memberikan tata caranya, sunnah-sunnahnya. 8 jam lagi ibadah, 8 jam lagi istirahat. Hadirin rahimakumullah, memang seringkali kita sulit menentukan porsi bagaimana kita mengatur waktu hidup ini. Ada yang menyebutkan bahwa kita harus mengaturnya 50-50, 50%, 50 akhirat, 50 dunia. Sesungguhnya tidak seperti itu, Bapak sekalian. Karena ungkapannya adalah di dalam surah Al-Qasas itu ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah olehmu, ini perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Carilah olehmu karunia kebaikan untuk negeri akhirat. Ini orientasi. Berarti segala sesuatunya diarahkan untuk bagaimana kita selamat kelak di akhirat. Jadi waktu kita gunakan sebaik mungkin. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan soal urusan dunia. Jadi kalau melihat ayat itu sebetulnya porsinya ini diorientasinya ya, itu harus lebih banyak ke akhirat. Ya, karena sesungguhnya kita bekerja juga untuk kita dapatkan nanti kebaikannya di akhirat. Harta yang kita miliki ini bagaimana juga bisa bermanfaat ya, untuk kita mencapai ridho Allah, dan itu diberikan pahalanya kelak di akhirat.
Semuanya ada orientasinya ke akhirat. Orientasi hari akhir itu penting. Makanya keimanan itu setelah beriman pada Allah adalah beriman pada hari akhir. Karena orang yang tidak punya orientasi hari akhir akan kebingungan, Bapak Ibu. Sekarang marak di dunia remaja atau dewasa itu ada istilah quarter life crisis. Krisis usia hidup manusia dari mulai usia 15 sampai 30 bahkan sampai 40. Kenapa ada krisis kepercayaan, krisis masa depan, sulit, bingung menentukan masa depan karena dia tidak punya tujuan. Nah, Islam mengajarkan tujuan itu harus disiapkan dari sejak awal. Itu dalam konsep iman itu sendiri, illal ladzina amanu. Orang tidak akan rugi insyaallah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi sesungguhnya proses kehidupan ini itu juga tergantung pada putaran waktu yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Makanya ini harus dimanfaatkan betul waktu itu. Jika selesai satu pekerjaan, Al-Quran sudah memberikan juga panduan, fa'idha faragta fansab. Kalau satu urusan beres, satu pekerjaan selesai dalam kaitan mencari ridha Allah, mendapatkan ridha Allah, maka fansab, lakukan urusan yang lain. Jadi ini disiplin kegiatan. Dalam istilah manajemen itu ada manajemen by priority. Jadi sudah bukan lagi manajemen waktu sesungguhnya, karena itu agak kaku, tapi sudah manajemennya adalah berdasarkan prioritas kita. Fa'idha faragta fansab. Kalau satu urusan selesai, bertahap, berkesinambungan, ada disiplin waktu, lakukan pekerjaan yang lain atau acara atau kegiatan yang lain, yang semuanya dalam rangka kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu detik pun yang dibiarkan dalam Islam itu. Betapa pentingnya waktu. Karena semua orang punya kesempatan yang sama, Bapak Ibu sekalian, 24 jam. Tapi tidak sama setiap orang memanfaatkannya. Kaitan dengan bulan puasa saja, Nabi menyampaikan, atakumus syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, syahrun fihi barakah, bulan yang di dalamnya ada banyak keberkahan. Kemudian wa yanzilullahu fi rahmah, Allah juga menurunkan di dalamnya itu rahmat. Wa yakhutul khadaya, menghapus segala macam dosa dan kesalahan. Wa yastajibu du'a, Allah juga membalas, mengabulkan segala harapan dan keinginan hamba-hambanya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Bapak sekalian, wa yubahillahu bikum malaikatah, Allah membangga-banggakan katanya orang yang selalu di depan para malaikat. Malaikat itu makhluk yang mulia, tapi orang yang selalu dibangga-banggakan di depan para malaikat. Nah, oleh karena itu kata Nabi, fa'allaha min anfusikum khairan, tunjukkan sisi yang paling baik dari dirimu. Fa'allaha min anfusikum khairan, tunjukkan yang paling baik, sisi yang paling baik dari dirimu, yang paling positif, yang paling hebat. Ini berarti kaitan juga dengan bagaimana kita menggunakan waktu di bulan suci Ramadan. Jadi sekian banyak keistimewaan, kebaikan itu harus diraih oleh kita. Makanya fa'allaha, tunjukkan dari dirimu sisi yang paling positif, yang paling hebat. Fa'inna syaqiyya, kata Nabi, karena orang yang rugi, man hurima fihi rahmatullah, orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah tadi, kebaikan-kebaikan tadi. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan bulan ini bulan untuk melatih diri kita. Perlu kita ingat bahwa takwa itu tidak langsung jadi, tapi perlu simulasi. Takwa itu bukan gelar yang diberikan, tapi dicapai dengan sungguh-sungguh. Karena secara bahasa ungkapannya saja adalah la'allakum tattaqun. Puasa itu agar kamu bertakwa, agar. Jadi ada harapan di situ, harfut tarajim, la'allakum tattaqun. Nah, untuk sampai pada bagaimana kita meraihnya itu ada simulasinya.
Apa simulasinya? Ya inilah segala apa yang menjadi kebaikan di bulan Ramadan yang Allah sudah tunjukkan, yang Nabi contohkan, itu dijalani oleh kita. Salah satunya misalnya membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini dosisnya harus tambah, Pak. Bahkan hadirin rahimakumullah, kalau Quran itu ingin memberikan pengaruh kepada kesehatan tubuh kita, pada kesehatan lahir dan batin kita, positifnya cara berpikir kita, itu ada 5 syarat atau dipersyaratkan ya, untuk sampai Quran itu benar-benar menjadi hikmah. Karena kan Quran itu di bulan Ramadan diturunkan ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba kedudukannya aja sebagai petunjuk, penjelas dan sebagai pembeda. Nah, untuk jadi petunjuk maka harus dibaca. Dibacanya bagaimana? Harus benar ya, tam dan khatam. Tam dan khatam. Maka kata para ahli, untuk bisa Al-Quran memberikan pengaruh pada kesehatan lahir dan batin kita, itu syaratnya pertama ikhlas membacanya. Yang kedua dijaga makhrajnya, karena ucapan atau makhraj Al-Quran itu, huruf jaya itu sudah menyesuaikan dengan ritme tubuh kita, dengan detak jantung kita, dengan aliran darah kita. Itu luar biasa pengertian. Kemudian dijaga tajwidnya, jadi bunyi panjang atau matnya, kemudian juga idgham, ikhfa, hukum bacaannya dijaga, biar itu memberikan dampak pada tubuh. Jadi ikhlas membacanya, dijaga makhrajnya, dijaga tajwidnya. Nah, 3 jam minimal durasi waktunya. Itu hasil penelitian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Quran 3 jam per hari, baru katanya memberikan efek pada tubuh. Kira-kira Bapak Ibu baca Quran berapa jam per hari? Mungkin subuh 1 lembar sudah oleng. Zuhur juga begitu, baca Quran 2 lembar sudah mulai oleh. 1 lembar Al-Quran itu nggak sampai 5 menit, Pak. Kalau cepat, kalau misalnya disesuaikan dengan tajwidnya mungkin ya, tapi masih di bawah 10 menit saya kira. Itu baru 1 lembar. Padahal dalam penelitiannya, ini hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi sejumlah dokter di California dan di Mesir itu melakukan penelitian tentang bagaimana Quran memberikan efek pada tubuh. Itu ternyata penelitiannya pada beberapa pasien yang mengalami sakit ya, kanker, kemudian diperdengarkan Al-Quran selama 3 jam per hari, dan selama 3 bulan itu kankernya sembuh. Jadi bacaan Al-Quran itu bisa membantu mempercepat pemulihan ya, berbagai penyakit. Jadi bukan hanya syifaun, itu bukan hanya sekedar penyakit obat untuk jiwa saja. Jadi itu sudah jelas. Yang kufur jadi bertauhid, yang syirik menjadi beriman, ya. Kemudian juga yang lalai menjadi ingat, terjaga, berzikir pada Allah, itu betul syifaun untuk hati kita. Tapi juga ternyata bisa untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Itu hebatnya Al-Quran, itu positifnya Quran. Tapi tadi syaratnya agar Quran itu memberikan dampak pada ruh kita, jadi lahir dan batin kita, ya minimal 3 jam. Sekali lagi ikhlas membacanya, dijaga makhrajnya, dijaga tajwidnya, 3 jam minimal waktunya. Dan yang terakhir, upayakan indah membacanya. Kalau kita bacanya benar, baru berdasarkan mutajwid, jadi bunyi panjang pendeknya konsisten ya, dijaga. Kemudian hukum-hukum bacaan dijaga, ikhfa, idhar, idgham dan seterusnya. Syaddahnya juga dijaga. Maka insya Allah itu ritmenya atau ketika kita baca itu dengan sendirinya akan indah didengar oleh kita dan oleh orang yang lain. Jadi masyarakat ini itu penting. Oleh karenanya untuk Quran itu menjadi hudan, ya dibaca harus tam, sempurna, baik, benar, bacanya kedua khatam.
Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi syahrin." Kalau kamu sanggup, khatamkan Quran itu 1 bulan, fi syahrin. Itu hadis Nabi. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, aku bisa mengkhatam Al-Quran kurang dari 1 bulan." Maka Nabi mengatakan, "Faqrahu fi sab'in." Kalau kamu sanggup, oke. Kata Nabi, 7 hari kamu khatamkan Quran. Wala tazid ala dzalik, dan jangan kurang dari 7 hari, kata Nabi, karena terlalu cepat. Walaupun saat itu para sahabat bisa mengkhatamkan Quran 1 minggu, atau bahkan ada yang 3 hari khatam Quran. Kenapa? Karena mereka hafal. Kalau kita kan tidak. Makanya 1 bulan, kata Nabi. Ya kalau Quran fi syahrin. Nah, kalau 1 bulan ingin khatam Quran, berarti baca Quran itu dari bulan Ramadan 1 hari 1 juz, Pak. Selesai kan? 30 juz. Tapi kalau masih sibuk, jadikan saja per hizbun. Hizbun ada berapa? Ada 60. Di Quran itu ada hizbun. Bapak kalau lihat Quran, di kiri kanannya suka ada tulisan 1/4, setengah, ya. Coba Bapak Ibu lihat lagi Al-Quran dengan baik. Di kiri kanannya itu, di bingkainya itu ada tulisan setengah, 1/4. Itu tuh namanya hizbun. Ada 60 hizbun. Jadi kalau bacanya per hizbun berarti 2 bulan Bapak khatam Quran. Nah, kalau masih sibuk juga Pak Bu, jadikan saja berarti per surat. Ada 114 surat. Berarti berapa lama? 3 bulan kurang lebih, ya. 3 bulan lebih sedikit, ya. Itu khatam Quran. Kalau masih sibuk, baca per ain saja. Ada berapa jumlah ain dalam Quran? Berapa jumlah ain dalam Al-Quran? Iya, yang sudah menghitungnya pasti tahu. Ada 558 ain. Itu rukuk, ya. Ain itu singkatan rukuk. Jadi kebiasaan para sahabat, Bapak Ibu, dulu kalau sholat berjamaah itu baca Qurannya ain ke ain. Jadi 1 ain baru ruku, makanya sebenarnya ruku 1 ain. Nah, di Al-Quran ada 558 ain, coba dihitung. Nah, kalau kita baca per ain, per hari per ain, berarti 528 dibagi saja, maka kurang lebih, ya, berarti sekitar 1 tahun 8 bulan itu bisa khatam Quran. Nah, kalau masih sibuk juga berarti nggak ada pilihan per ayat. Ayat ada 6.230 ayat. Kalau dibagi, ya, dengan hari, maka insya Allah Bapak akan khatam, Ibu akan khatam Al-Quran 18 tahun. Bagi saja 6.000 bagi hari. Tapi kan selesai kan, karena ada program, daripada nggak ada sama sekali. Ngambil aku gitu ya. Pas baca Qul huwallahu ahad, beres untuk Quran. Besoknya Allahus samad, banyak itu. Atau dari Al-Lam, Alif Lam Mim. Terus keluar. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ini bicara soal putaran waktu yang kita miliki ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah kalau kita betul-betul memperhatikan waktu, maka waktu itu pun juga akan menjaga kita, akan memperhatikan kita, ya. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita lakukan, karena sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, apapun kegiatannya, apapun bentuknya, selama itu adalah kebaikan, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan. Dan inilah bulan yang sangat baik, ya, yang perlu kita manfaatkan. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan penguat untuk kita, menjadi bekal di dalam melaksanakan al-Islam, di dalam menunjukkan bukti keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.